Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Mr. Konjak. Hari ini tanggal 29 Januari tahun 2021. Kami akan mencoba untuk sharing atau berbagi informasi terkait hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan untuk berbudidaya tanaman porang ini jika lahan yang digunakan atau lahan yang akan digunakan adalah merupakan lahan sawah seperti yang kami gunakan di sini. Mungkin di sini pemirsa ada yang sudah melakukan budidaya di lahan persawahan seperti yang kami lakukan di sini, dan mungkin pemirsa lainnya ada yang belum berbudidaya dan terpikir untuk melakukan budidaya porang, namun lahan yang bisa dimanfaatkan kemungkinannya hanya lahan sawah atau tidak memiliki lahan ladang seperti itu ya. Oleh karena itu di sini kami coba untuk menguraikan, berbagi ya sifatnya, berbagi informasi tentang apa-apa saja sih yang perlu diperhatikan jika berbudidaya porang menggunakan lahan sawah seperti ini. Yang pertama yang perlu kita perhatikan terkait budidaya porang dengan menggunakan lahan sawah. Sebagaimana kita ketahui, lahan sawah itu terdiri dari dua mekanisme pengairan ya. Ada yang sawahnya itu pengairannya hanya bergantung pada air hujan, atau bisa dibilang sawah tada hujan ya. Ada juga sawah yang di areal atau lingkungan persawahan itu sudah tersedia irigasi. Untuk lahan sawah yang areal atau di wilayah persawahannya itu tersedia irigasi dan pengairan dari irigasinya itu cukup terkendali, itu tidak begitu pusing ya, maksudnya terkait pengairannya itu tidak perlu memikirkan terlalu berat karena air sudah tersedia pada aliran irigasi. Yang menjadi perhatian di sini jika lahan sawah tersebut merupakan sawah tada hujan, karena untuk masa tumbuh porang ini, karena dia tumbuhan batang berair, jadi pengairannya itu atau suplai air untuk ke pohon porangnya itu harus cukup, sehingga jika yang digunakan adalah sawah tada hujan, pemirsa atau petani yang akan berbudidaya di lahan seperti itu harus betul-betul mempertimbangkan atau mempersiapkan kesediaan atau ketersediaan air untuk dalam rangka pengairan di lahan sawahnya. Karena jika tidak atau hanya bergantung pada air dari guyuran air hujan, karena kan kita tidak bisa mengatur ya masalah hujan ini, dan tidak bisa meskipun ada prediksi cuaca dari BMKG, tapi itu hanya prediksi. Karena yang kami alami di sini, dalam jangka waktu 6 hari tidak diguyur hujan, itu lahan terlihat sudah cukup mengkhawatirkan ya. Makanya ada baiknya jika yang sawah tada hujan itu bagaimana caranya disiasati untuk menyediakan air atau ketersediaan air cadangan, agar dalam masa tidak datang hujan yang cukup dalam waktu yang cukup lama, bisa kalau kami simpulkan di sini
paling tidak ini di lahan kami ini bisa bertahan dalam kondisi panas itu antara maksimal 8 hari lah. Karena kan ini biasanya kan lahan sawah itu lahan yang tanpa naungan ya. Jadi harus betul-betul diperhatikan masalah pengairannya. Dalam waktu 6 hari saja kami sudah khawatir di sini dan langsung kami lakukan pengairan dari irigasi. Seperti itu. Bagaimana caranya dari pemirsa untuk yang sawahnya adalah sawah tada hujan, monggo dipikirkan secara masak-masak atau dipikirkan secara matang ya. Mungkin kalau dari kami sih sarannya dipersiapkan sumur bor untuk sebagai sumber air cadangan jikalau sawah tada hujan tersebut tidak diguyur hujan dalam jangka waktu yang cukup lama. Kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan untuk budidaya porang di lahan sawah ini, sebagaimana kita ketahui, lahan sawah merupakan lahan yang jika masa tanamnya, terutama untuk yang terdapat pengairan irigasi ya. Kalau untuk penanaman sawah itu kan selalu tergenang ya lahannya, tergenang air. Kalau di porang ini, meskipun dia butuh air, tetapi kita harus memperhatikan jangan terlalu banyak airnya ya, atau terendam air cukup lama karena dikhawatirkannya bisa jamur. Hanya sebagai antisipasi ya untuk lahan porang yang terlalu lama terendam air, itu kan bisa beresiko jamur atau busuk dan resiko-resiko lain yang bisa menimbulkan kerusakan pada pohonnya. Sehingga untuk lahan sawah seperti yang kami miliki di sini, kami mensiasati untuk mencegah terjadinya rendaman air terlalu lama. Di sini kami buat paretan di sekeliling yang cukup dalam, paretan seperti ini, untuk supaya jika terjadi limpahan air yang sangat banyak, air tersebut akan tuntas mengalir ya, sehingga tidak menimbulkan rendaman di dalam lahan porang itu sendiri. Itu tadi parit yang kami buat di pinggir. Di lahan kami ini juga kami buat parit. Ini tadinya dalam, ini paritnya cukup dalam. Di tengah-tengah pun kami buat atau siasati jalur parit juga. Tadinya cukup dalam karena sering hujan dan dilep. Jadi ada gerusan atau istilahnya erosi ya, aliran air yang membawa tanah sehingga menjadikan parit yang kami buat di jalur tengah ini jadi dangkal. Jadi memang untuk lahan sawah di satu sisi dia tidak boleh kekeringan, di satu sisi dia juga kalau bisa curahan air atau suplai airnya juga terkontrol. Jadi tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah. Menurut kami sih seperti itu. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan lagi, bagaimana kita ketahui ya, rata-rata areal persawahan itu bentuknya landai ya. Jadi seperti agak menurun seperti itu. Ada yang titiknya lebih tinggi atau lokasinya lebih tinggi, ada yang lokasi atau petaannya lebih rendah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini jadi pemirsa harus menganalisa lokasi sawahnya yang akan ditanami porang itu berada di posisi petaan yang cenderung rendah atau cenderung tinggi. Kalau cenderung tinggi itu tidak perlu masalah, tidak perlu dipermasalahkan karena tinggal disiasati paretan tersebut. Jadi kan pastinya air dengan mudah mengalir ya. Yang perlu diperhatikan jika posisi sawah pemirsa atau petaan sawah yang pemirsa miliki yang akan mau berbudidaya porang itu berada di titik bawah ya,
seperti kami di sini kan ada yang posisi petaannya itu cenderung di bawah seperti petaan ujung itu. Nah, di situ kami rasa pertumbuhannya tidak seoptimal atau tidak bisa seimbang dengan yang ada di petakan atas. Kami rasa itu karena di petakan tersebut itu cenderung lebih sering terendam air. Karena kan air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Sehingga kami sarankan jika pemirsa yang akan berbudidaya porang menggunakan lahan sawah dan posisi sawahnya itu berada di titik yang cenderung lebih bawah, untuk dibuatkan paret yang lebih dalam supaya tidak sering terendam ya air yang ada di titik tersebut. Nah, seperti ini kan cenderung sering terendam air dibandingkan dengan yang di atas sana. Dan di sini ini analisa kami saja, kenapa pertumbuhannya dia tidak sebaik yang ada di atas sana. Kami rasa mungkin karena sering terendam air, jadi pupuk dasar yang kami aplikasikan di lahan atau petaan sawah ini, dia larut dengan air, kemudian mengalir ke lokasi atau titik yang lebih bawah lagi sana. Artinya dia hanyut, kandungan nutrisinya cenderung larut kemudian hanyut, sehingga suplai nutrisi yang harusnya diserap oleh pohon porangnya itu bisa maksimal, ini jadi tergerus. Sehingga kami sarankan untuk pemirsa yang akan berbudidaya porang di lahan sawah, perhatikan lagi lokasi sawahnya itu berada di titik rendah atau posisi yang sawah yang atau petakan yang rendah atau posisi yang cenderung tinggi. Kemudian selanjutnya yang keempat ya, hal yang perlu diperhatikan yang keempat adalah gulma. Sampai saat ini saya bisa menyimpulkan, tapi jika ada koreksi ya tidak masalah. Jika ada koreksi silahkan bisa dikomentari di bawah. Kesimpulan yang saya ambil adalah dari lahan yang tanpa naungan seperti sawah ini, rumput itu sangat subur. Jadi kami sarankan bagi pemirsa yang akan berbudidaya di lahan sawah seperti ini, sangat menganjurkan, dari kami sangat menganjurkan untuk digunakan mulsa ya. Terserah mau mulsa plastik kah atau mulsa organik kah, ya dipertimbangkan saja mana yang lebih kompatibel atau yang lebih bisa diimplementasikan di lahan sawah pemirsa masing-masing. Kami di sini memilih mulsa plastik karena kami rasa di satu sisi lebih ekonomis dan mudah didapat. Di satu sisi lain cenderung lebih awet. Kami menggunakan mulsa plastik seperti ini. Kalau mulsa organik baik sebetulnya untuk sebagai pupuk karena dia bisa terurai ya. Ketika dia terurai dan menjadi pupuk, itu malah menimbulkan masalah baru. Iya, kalau dalam masa terurainya mulsa organik tersebut atau jerami padi lah katakanlah jerami padi tersebut terurai, artinya dia sudah tergerus menutupi lahannya. Iya, kalau pohon porangnya itu rentangan daunnya sudah lebar, artinya kan sinar matahari yang dipancarkan itu kan tidak menembus atau cenderung sedikit lah ya yang sampai ke tanah. Kalau dia dari pohon porangnya itu masih kecil, artinya sinar matahari itu menembus tanah atau memaparkan tanah, itu juga pasti beresiko atau
merangsang pertumbuhan gulma yang cukup lebat seperti ini. Jadi kami sarankan untuk budidaya porang di lahan sawah, terutama bagi yang mulai menanam itu dari bibit kata yang ukurannya relatif kecil ya. Kami sangat menyarankan untuk menggunakan mulsa, tapi juga harus dipertimbangkan atau dikontrol juga suplai airnya ya. Seperti pada video sebelumnya kami sampaikan bahwa di satu sisi mulsa ini melindungi dari rumput, pertumbuhan rumput, di satu sisi lainnya dia menjadikan lahan itu cenderung lebih panas dari lahan yang tidak menggunakan mulsa plastik seperti ini. Jadi silahkan dianalisa penanganannya seperti apa. Kalau dari kami di sini ya alhamdulillah setelah melewati masa kritis ya istilahnya di tunas pertama itu, ya begini hasilnya dalam jangka waktu dari penanaman sekitar 3 bulan lebih lah. Alhamdulillah sih, alhamdulillah, sangat bersyukur. Meskipun di awal kami agak ketar-ketir melihat kondisi porang pada tunas pertamanya itu, menyedihkan lah. Tapi untungnya ya karena ketersediaan airnya itu tadi, suplai airnya cukup. Ketika sudah agak mengkhawatirkan lahannya, itu dapat segera mungkin kami lakukan pengelepan. Seperti itu. Kalau terkait perawatan, terutama masalah hama dan jamur ya. Kalau jamur sih kami rasa karena dia total terkena sinar matahari, ini pendapat pribadi ya, cenderung relatif lebih aman lah dari jamur. Tapi tetap harus kita lakukan pencegahan untuk penanganan jamur menggunakan bahan-bahan pencegah jamur, penyemprotan ya. Seperti kami sendiri di sini ada videonya di mana melakukan penyemprotan untuk fungisida. Kalau hama juga sama seperti lahan-lahan lainnya. Terutama kalau di lahan kami ini, ulat kupu-kupu yang hitam atau hijau yang besar-besar itu, serta ulat kecil-kecil, dia pemakan atau menggerogoti bagian bawah daun. Ya rata-rata hamanya itu hanya ulat ya. Untuk porang ini sebagian besar hama adalah hama ulat kalau untuk di lahan kami ini, di lahan sawah seperti ini. Jadi ya untuk perawatan, untuk hama dan jamur bisa dikatakan sama penanganannya atau perawatannya dengan lahan lainnya seperti itu, atau lahan yang di bawah naungan. Kalau untuk proses pengolahan lahannya seperti apa, mungkin pemirsa bisa lihat video kami yang kedua ya. Dari pertama kami membuat video, itu video yang kami yang kedua itu secara lengkap kami bahas di situ terkait pengolahan lahan yang kami lakukan di lahan sawah ini. Jadi terkait pemupukan, terkait pembuatan gulutan, masangan mulsa dan lain sebagainya, mungkin pemirsa bisa lihat di video kami yang kedua tersebut. Kira-kira 2 bulan yang lalu lah itu videonya. Mungkin bisa dicek di profil kami untuk mencari videonya seperti itu. Mungkin dari kami itu saja yang bisa kami identifikasi untuk kami bagi ke pemirsa semuanya di sini. Jika ada yang kurang kami mohon maaf, atau jika pemirsa bisa mempunyai ide lain atau pendapat lain, silahkan berkomentar di bawah. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari kami. Salam Mr. Konjak.